Si state capitalism ini sebenarnya butuh 3 syarat agar sukses. Jadi yang pertama, tidak boleh ada korupsi. Kedua, kebijakannya harus bagus. Dan ketiga, pejabatnya harus handal. Ya kan? Tiga-tiganya ini kita mungkin tidak penuhi. Kalau dari ekonomi saya bisa confirm itu yang Menko Perekonomian bukan lulusan ekonomi, Bahlil bukan expert di Minerba, ya kan? Itu jadi kita tidak penuhi ketiga-tiga syarat itu, akhirnya apa? Kemungkinan besar kita jadi Venezuela. Kebijakan yang disesuaikan seperti TEDI itu tidak terjadi hanya di TEDI, tapi juga terjadi di berbagai kebijakan lain. Misalnya, kalau mau melaksanakan MBG, ini kan proyek besar. Proyek besar mestinya melalui undang-undang. Undang-undang MBG sampai hari ini tidak ada. Bahkan waktu Pak Presiden menyampaikan akan ada peraturan pelaksana segera diterbitkan, dan itu pun telatnya bukan main. Jadi program sudah dijalankan, peraturan baru dibentuk, persis dengan apa yang terjadi dengan Mayor Teddy. Jadi banyak hal-hal yang aneh, yang secara rasional, saintifik tuh harusnya ini nggak dilakukan oleh rezim ini. Maka kemudian kita berpikir ini memang rezim yang anti intelektual gitu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Iya itu dia, dan itu tekanan, bukan undang-undang itu tekanan, itu demo yang besar seperti di Amerika itu gitu loh. Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Ini kok presiden kita ini memberikan semacam ancaman gitu ya, mau saya tertibkan gitu ya. Makanya kemudian apa Bung Rey bilang, sepertinya kita perlu buat semacam halal bihalal dengan isu itu, karena kalau tidak direspon ini bisa kebablasan. Kan setelah itu kemudian ada penyiraman air keras. Jadi pola patriarki dan patron klan dalam politik kita itu bisa ditafsirkan ngaco oleh bawahannya kan. Kata ditertibkan itu ditafsirkan bisa dengan siram air keras. Kata ditertibkan bisa diculik ya kan. Ngomong nyulik-nyulik jadi ingat masa lalu. Ini ada udah Ferry Amsari juga yang datang jauh-jauh dari Universitas Andalas ya, Sumatera Barat. Sarif Susanto juga. Jadi ini sebetulnya cukup banyak yang memberikan persetujuan pada agenda ini, Mas. Ini ada Bung Tenri Firman, Cak Wakil Kamal ya, yang juga concern dengan hukum tata negara. Ini sebenarnya saling antara Cak Wakil dengan Uda Ferry itu punya hubungan meta logika di antara keduanya karena lahir dalam tradisi hukum yang sama. Teman-teman media yang saya hormati dan ini teman-teman dari Serikat Pekerja Kampus juga hadir. Yang lain salam dari Prof. Mahfud MD, juga dari Prof. Busro Mukodas, dari Prof. Koni, dan sejumlah pengamat lain yang sebetulnya ingin sekali hadir di ruangan ini. Ingin sekali hadir, tapi apa daya situasi yang tidak bisa memungkinkan. Ini beberapa pengamat lain yang dalam isu sosial juga ada isu Blegur, ada Lucius Carso ya, yang fokus pada isu pemilu dan lain-lain. Beberapa on the way ya, yang juga akan hadir di sore ini, termasuk ekonom Antoni Budiawan dan lain-lain. Saya kira itu saya sebutkan dari Prof. Saiful Mujani, karena isu yang diangkat juga hal pengamat begitu, yang bakal ditertibkan itu. Jadi kalau ada Prof. Saiful, ada Romo, ada Prof. Sukidi itu paling tidak yang menertibkan nggak jadi gitu. Jadi wah ini luar biasa. Jadi guru besarnya sebagai simbol etik kita untuk sama-sama bagaimana menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Di problem politik kita begitu luar biasa, karena saya jadi teringat tulisannya Thomas Friedman di New York Times itu. Dia menulis satu artikel penting judulnya The Messy State gitu. Negara berantakan itu. Amburadul.
Saya juga heran mengapa sekian puluh tahun, hampir 30 tahun ya pasca reformasi, Republik ini kok makin ngaco itu. Itu saya, apa yang terputus dari tradisi intelektual yang kuat dengan praktek politik itu saya heran. Ada apa sebenarnya di Republik ini? Yang dampaknya kan sebetulnya banyak. Dampak dari performa politik yang buruk, ini kan dampak pada ekonomi, dampak pada masyarakat kecil, dampak pada bahkan generasi Z, teman-teman Gen Z yang tidak punya, hampir sekarang banyak yang tidak punya harapan, yang mengalami sakit gangguan jiwa jumlahnya sampai puluhan juta kan. Itu Gen Z. Jadi ini situasinya sebetulnya sangat mengerikan. Di tengah situasi yang mengerikan, ya korupsi masih terus terjadi, bahkan MBG dipertahankan gitu, hingga sampai ada apa di balik itu semua. Padahal kritik dari publik terus menerus. Teman-teman serikat pekerja banyak yang bersuara dengan kondisi sekarang dengan luar biasa kondisinya. Jadi itulah sebabnya kemudian kita ingin silaturahmi pemikiran untuk menolak segala bentuk represi dengan narasi ditertibkan. Itu kan mungkin itu represi simbolik ya, yang pada akhirnya akan membuat proses represi simbolik itu menjadi represi yang koersif. Teman-teman sudah banyak mengalami, sudah mulai dikuntitin, Prof. Ya banyak, hampir semuanya sini. Ada saya, ada Bung Rey, kita udah Ferry. Sudah mulai ada orang-orang yang kok selalu intensif berada dekat kita. Padahal dia bukan penduduk di sekitar kita, gitu. Udah banyak. Bukan di tempat kerja kita, gitu. Bukan, jadi intensitas untuk memantaunya tuh makin tinggi. Ada yang dikirimin macam-macam, dari kepala babi sampai kepala kambing macam-macam. Teror yang dialami oleh Andri Yunus juga adalah peristiwa empirik yang menunjukkan bahwa represi simbolik itu berubah menjadi represi koersif yang luar biasa dilakukan oleh aktor-aktor di belakang itu. Kami mohon untuk teman-teman para analis, para ilmuwan, para guru besar untuk juga memberikan pandangan penting tentang kondisi sekarang, apalagi di tengah situasi global geopolitik yang sangat memprihatinkan. Mengapa kemudian Prabowo kok ngotot masih terus berada di BOP misalnya? Mengapa kemudian tidak juga keluar dari agreement on reciprocal trade itu? Jadi banyak hal-hal yang aneh yang secara rasional saintifik tuh harusnya ini nggak dilakukan oleh rezim ini. Maka kemudian kita berpikir ini memang rezim yang anti intelektual gitu. Kira-kira itu, Bro. Jadi saya kira ini ruang merdeka untuk kita semua untuk berbicara. Anggap saja seperti pandangannya siapa? Habermas. Ini adalah public sphere kita untuk membuat kita lebih merdeka dan merasa kita guyup dan banyak kawan-kawan, bahwa kita tidak sendirian, bahwa korban tidak sendirian, bahwa teman-teman para cendekiawan yang memilih jalan intelektual ini tidak sendirian. Makanya ini bagian dari merawat jejaring dan terus kita berupaya untuk menyelamatkan Republik dari kerusakan di masa depan. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf agak sedikit terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah panas sekali ya, yang sebelumnya jadi agak berat ini kayaknya. Tapi Bang Ali betul sekali, ekonomi kita benar-benar di persimpangan berbagai macam masalah. Dan ini bukan hanya Prabowo saja, ini sudah dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada selalu masalah. Mungkin kalau teman-teman ingat, tahun lalu kita ada efisiensi, kan? Kita juga ada sentralisasi, kita mengurangi transfer ke daerah. Lalu di lain sisi juga kita membentuk Danantara, lalu pemerintah juga mulai involve dengan Bank Indonesia. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa fiskal kita memang tidak baik-baik saja. Selama beberapa tahun terakhir ini pendapatan pajak kita memang turun. Di lain sisi kita belanja pengeluarannya itu tidak mau kita kurangi. Apalagi dengan sekarang ada MBG, Koperasi Merah Putih. Nah sisanya itu ya kita berhutang. Ya kan? Jadi memang kita strategi berhutang ini sudah jalan bertahun-tahun. Dan makin lama makin susah ya kita berhutang. Sebagai contoh kecil saja, biasanya akhir tahun itu, biasanya hutang pemerintah dia stop menerbitkan obligasi di minggu pertama.
ya kan? Kalau akhir tahun lalu sampai bulan Desember itu kita masih terus cari utang. Bulan Januari tahun ini, bulan Februari tahun ini kita juga cari utang terus. Malah kita fokusnya cari utangnya jangka pendek. Iya kan? Dan itu sebenarnya kalau dari sisi keuangan itu namanya mismatch. Karena kita kan kebutuhannya jangka panjang ya untuk pendidikan, infrastruktur, lain-lain, tapi pendanaan kita jangka pendek. Jadi masalah fiskal ini memang sudah ada, terlepas ada masalah perang Iran atau tidak. Gitu. Jadi memang ini sudah kayak bisul mau pecah ya saya bilang. Jadi ini memang sudah sangat berat, ditambah lagi dengan perang Iran ya. Tadi kayaknya Romo sempat bilang soal, oh ya kita menuju Indonesia emas. Perlu diingat, kalau ekonomi itu Indonesia emas tuh titik paling tingginya. Habis Indonesia emas tuh ekonomi kita turun. Gitu. Jadi kita menuju Indonesia emas tuh sebenarnya hanya 20 tahun lagi kan dari sekarang. 2026, 2045 gitu. Jadi kita mesti bertanya, dalam 20 tahun lagi ke depan, kita bakal hit nggak ya si tingginya itu? Karena kalau kita nggak hit, kita pasti turun. Itu karena jumlah populasi berkurang. Jadi berbagai macam itu jadi 2045 itu sebenarnya bukan, itu sebenarnya ending pertumbuhannya. Ya kan, bukan beginning of pertumbuhannya gitu. Itu makanya kita penting sekali, banyak yang perlu kita siapkan sebelum itu. Jadi mungkin terlepas politik ya, saya rasa fondasi kita memang sudah sangat-sangat goyang. Data Bank Dunia tahun lalu itu nyebutin ada 194 juta orang, lebih dari 2/3 penduduk Indonesia itu pendapatannya di bawah Rp50.000 per hari. Ya kan, atau sebesar 1,5 juta. Ya kan, jadi hari ini lebih dari 2/3 orang Indonesia, 194 juta itu hidup di bawah 1,5 juta. Ya kan, itu perumpamannya kayak anggur, gelas anggur ya. Jadi di satu sisi kita banyak sekali orang kaya, tidak ada middle class, kelas menengah, tapi orang miskinnya banyak sekali. Yang orang miskin ini yang 144 juta. Ya kan, ditambah lagi sekarang dengan adanya perang Iran, itu sangat membebani banyak hal ya, dari harga energi, inflasi, macam-macam. Tapi itu paling berat adalah membebani si subsidi pemerintah. Kita udah sempat hitung kalau pemerintah tidak naikin BBM, defisit kita akan mencapai 3,6%. Itu di atas batas undang-undang 3%. Tapi again, ini semua terlepas perang Iran, kita sudah sangat kesulitan. Di akhir tahun lalu kita hit 2,9%, bulan Januari kita defisit, bulan Februari kita defisit. Jadi ini benar-benar masalah yang sangat fatal ya. Jadi menurut saya wajar sekali banyak yang mau bersuara, terutama dari ekonom-ekonom, itu banyak asosiasi, ada asosiasi Aliansi Ekonomi Indonesia, berbagai macam, karena mereka melihat kita memang lagi menuju krisis. Iya kan? Kalau dulu mungkin 98 kita krisis moneter. Moneter itu kan nilai tukar, inflasi, hal-hal yang kita memang nggak bisa kendaliin. Kita tuh nggak bisa kendaliin nilai tukar. Tapi yang risiko paling besar ini adalah potensi memasuki krisis fiskal. Kalau fiskal itu tuh cuman keuangan negara aja. Tadi yang pendapatan pajak sama ini, iya kan? Dan itu kalau kita nggak bisa atur, itu kita lebih sulit lagi dibandingin 98 kalau kita masuk ke cycle itu. Kalau 98 kita kan moneter kan, kita masih itu di luar kita. Ini gara-gara kita, ya kan? Kita krisis itu gara-gara kita nggak bisa ngatur keuangan pemerintah ini. Karena ugal-ugalan pengeluaran, pendapatan kita terbatas gitu. Dan kenapa menurut saya ini jadi pengamat itu tetap, terutama ekonomi ya. Kalau saya jujur aja, karena saat ini pemerintah ini mungkin Pak Prabowo ya dia sama dayang-dayangnya di ABS-in aja gitu kan, asal Bapak senang gitu. Iya kan, sebagai contoh dia ke Jepang nih. Dia ke Jepang, dia bilang, wah kita dapat investasi 380 triliun. Tapi sebenarnya dari 380 triliun itu, 95% itu sebenarnya project Masela. Impact itu dari project 10-15 tahun lalu. Ya kan, yang kita dapat itu cuma 40 triliun. Jadi selalu dibohongi angka-angka ini ya. Dan ada banyak sekali angka, aduh saya mah nggak ada habisnya kalau ngomongin angka yang dipertanyakan ya. Justru di saat-saat ini kita benar-benar memerlukan cross and check balance dari ekonomi pihak ketiga. Gitu. Mungkin yang terakhir saya mau mention adalah soal ekonomi Prabowo ini ekonomi apa sih? Ya kan gaya sentralisasi ini nih apa sih ekonominya, konsepnya? Dia kalau pidato kan ekonomi Pancasila. Cuma apa sih? Apa nih ekonomi Pancasila itu apa sih? Ya kan? Dan sebenarnya singkatnya yang dijalankan Prabowo ini adalah state capitalism atau kapitalisme negara. Ya kan? Kapitalisme negara itu ada contoh yang sukses, ya kan? Itu sebenarnya mungkin Cina. Kalau kita lihat, ya kan. Tapi juga sebenarnya Jepang dan Korea mereka juga state capitalism. Bedanya Cina dan Jepang dan Korea,
Cina itu semuanya negara. Saya yang ngerjain. MBG saya yang ngerjain. Ya kan, bagian ini saya yang ngerjain. Kepala Bres beli mobilnya saya yang beli gitu. Jadi konsepnya saya. Iya kan, konsepnya jadi dia benar-benar pemerintah yang menjalankan semua. Kalau yang Jepang dan Korea itu dia swasta itu tetap berperan. Ya kan, jadi kalau misalnya ada MBG, MBG-nya ajak UMKM-nya involve. Ya kan, sedangkan kalau sekarang kan modelnya saya. Dan itu sudah banyak sekali di mana pemerintah itu tidak punya skill. Jadi contoh kecil aja misalnya di MBG ya. Di MBG salah satu yang mereka tadinya SPPG itu bisa beli kedelai langsung dari pemain, ya kan. Tetapi di awal Januari, stop, dia harus beli hanya dari ada subsidi anak perusahaannya Food ID, ya kan. Tetapi si Food ID ini dia tidak punya truk, dia tidak punya gudang, dia tidak punya sales. Yang ada harga kedelai di Indonesia tuh naik Rp1.000 per kilogram karena ketidakbecusan. Dan menurut saya banyak sekali masalah-masalah ini kayak Kopdes tadi ngomongin soal mobil, apa segala itu kan contoh yang nyata ya bahwa kita memang tidak punya skill ini. Nah kembali lagi jadi si state capitalism ini sebenarnya butuh 3 syarat agar sukses. Jadi yang pertama tidak boleh ada korupsi, kedua kebijakannya harus bagus, dan ketiga pejabatnya harus handal. Ya kan? Tiga-tiganya ini kita mungkin tidak penuhi. Kalau dari ekonomi saya bisa confirm itu yang Menko Perekonomian bukan lulusan ekonomi, Bahlil bukan expert di Minerba, ya kan? Itu jadi kita tidak penuhi ketiga-tiga syarat itu, akhirnya apa? Kemungkinan besar kita jadi Venezuela. Karena itu juga state capitalism, gitu. Jadi mungkin untuk penutup aja, mungkin biar nggak terlalu panjang, itu di saat-saat seperti ini, ya kan? Apalagi karena perang Iran, harga minyak sangat tinggi. Pemerintah sudah waktunya memiliki sense of crisis. Saat ini ekonomi kita bukan ekonomi as usual, ya kan? Kita sudah harus mulai ada sense of crisis bahwa ekonomi tidak baik-baik saja saat ini, ya kan? Kalau misalnya perusahaan tidak perform, biasanya sih manajemennya diganti, ya kan? Jadi harapannya, ya kan, paling tidak minimal kita harus ada reformasi ekonomi ya. Karena mungkin 98 kita ada reformasi politik, tetapi secara ekonomi kita benar-benar mencapai sana. Gitu. Mungkin sekian aja Mas Alif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, Romo, para senior banyak nih yang nggak sebut satu. Sebenarnya paceklik ketatanegaraan itu sudah terbaca jauh hari. Persis seperti mimpi seorang raja di era Nabi Yusuf. Maksudnya raja itu bermimpi akan terjadi paceklik luar biasa, dan mimpi itu sudah ditafsir oleh Nabi Yusuf dengan baik. Ya kurang lebih paceklik ketatanegaraan ini sudah ditafsir oleh banyak pakar hukum tata negara juga bakal terjadi. Alasannya sederhana tafsir mimpi itu. Pemilu yang diselenggarakan dengan penuh kecurangan akan menghasilkan ketatanegaraan dengan penuh kecurangan. Bahkan di hari pertama Presiden Prabowo, Presiden sudah mengabaikan konstitusi dan undang-undang. Coba bayangkan hari pertama. Dengan melantik, mau bilang kekasih hati nggak tepat kayaknya. Melantik staf pribadi beliau sebagai pintu utama di istana. West Wing-nya istana. Yaitu waktu itu pangkatnya masih Mayor Teddy. Kenapa hari pertama sudah melanggar? Karena jelas di konstitusi tugas militer itu cuma satu, urusan pertahanan. Kalau mau urusan lain berhenti dulu. Undang-undang TNI eksplisit menyebutkan jabatan apa saja yang mungkin dipegang oleh TNI aktif, tapi itu diabaikan. Bahkan untuk melegalisasi kesalahan ini, undang-undang TNI-nya yang diubah. Jadi untuk menyesuaikan yang tidak sesuai, sesuaikan dulu itu barang. Jadi ini hari pertama. Ada perspektif kenapa kemudian paceklik ketatanegaraan ini terjadi. Faktornya ada 3, Mas Islah. Pertama Prabowo, kedua Prabowo, dan ketiga Prabowo. Prabowo tidak mengetahui tugas-tugas ketatanegaraan seorang presiden. Nggak tahu dia. Itu bisa terlihat dari berbagai kebijakan yang ada.
kebijakan yang disesuaikan seperti TEDI itu tidak terjadi hanya di TEDI, tapi juga terjadi di berbagai kebijakan lain. Misalnya, kalau mau melaksanakan MBG, ini kan proyek besar. Proyek besar mestinya melalui undang-undang. Undang-undang MBG sampai hari ini tidak ada. Bahkan waktu Pak Presiden menyampaikan akan ada peraturan pelaksana segera diterbitkan, dan itu pun telatnya bukan main. Jadi program sudah dijalankan, peraturan baru dibentuk, persis dengan apa yang terjadi dengan Mayor Teddy, jadi Letnan Kolonel sekarang. Persis, semua hal. Kalau ada masalah keuangan, potong sana sini tanpa perlu pertimbangan. TKD dihilangkan, ya. Bahkan lebih konyol lagi, Prabowo pertama ini, ketika dibutuhkan anggaran untuk petugas SPPG, yang dilakukan adalah pecat sebagian besar P3K. Ini pegawai kota obat istilah saya. Sudah penuh penderitaan mereka. Dipecat supaya petugas SPPG dilantik jadi P3K. Coba bayangkan. Logikanya sama. Selesaikan masalah dengan masalah baru, sesuaikan masalah dengan hal yang perlu disesuaikan. Pokoknya belakangan penyesuaiannya. Jadi tidak heran muncul Prabowo kedua. Apa saja bisa dilakukan dengan format gentengisasi. Bagaimana format gentengisasi? Tidak ada di kampanye, tidak ada di rencana Bappenas, pokoknya muncul ketika dia pidato. Ini versi paling ekstrim dari seorang presiden sebenarnya. Begitu terlintas di kepalanya, dia putuskan itu jadi kebijakan. Jadi bagi saya, kebijakan-kebijakan dadakan yang melintas di kepala Presiden Prabowo itu adalah ancaman dan gambaran bahwa Presiden tidak tahu ketatanegaraan sama sekali. Kalau dia tahu, dia akan melakukan prosesnya. Tidak heran salah satu keluh kesah teman-teman Bappenas, nanti kalau Mas Kidi ketemu orang-orang Bappenas ya, Prof. Saiful, salah satu yang menarik adalah tidak ada program negara yang melewati Bappenas. Bayangkan, ini kacau. Cuman kita belum mau mengakui, masih ada bekas sisa-sisa Jokowi di hati Mas Alif itu. Jadi sisa Jokowi itu sebagian adalah Prabowo gitu ya. Harus mulai kita mengakui negara kita sedang masuk ke jurang yang luar biasa, dan ini tidak akan berkesudahan jurangnya kalau kita tidak menentukan sikap. Bayangkan kalau semua program itu dadakan. Tidak heran BOP dan ART juga program yang terlintas di kepala Presiden ketika berkunjung ke luar negeri. Kenapa terlintas? Karena mekanismenya menurut konstitusi pasal 11 Mas Alif adalah mau pergi buat perjanjian internasional minta persetujuan dulu. Pasal 11 itu kan bilang perang, perdamaian, perjanjian internasional lain minta persetujuan DPR. Bro, saya mau ke Amerika buat BOP, setuju nggak? Baru berangkat. Pulang menurut Undang-Undang Perjanjian Internasional nomor 24 tahun 2000, pasal 9, 10, 11-nya, pulang minta pengesahan. Jadi setelah setuju, pergi, sepakat sesuatu, nanti pengesahannya dalam bentuk undang-undang, kalau itu ratifikasi, minta ke DPR lagi. Dan Presiden tidak pernah melakukannya, Prof. Harusnya, menurut saya nggak apa-apa Prof. Saiful waktu pemilu berbohong sedikit. Bahwa pemenangnya bukan Prabowo gitu ya. Demi kemaslahatan yang terjadi hari ini ya. Karena ini orang nggak mungkin dan tidak boleh dimenangkan sebenarnya. Jadi itu yang terjadi. Kalau konstitusi dan undang-undang saja dikhianati, jangankan ibu bapak sekalian, jangankan rakyat. Konstitusi yang menjadi pagar penting dari kedaulatan rakyat itu ditabrak oleh Presiden. Dan ini kan kekacauan pemilu juga Bang Rey. Bang Rey sih kurang beringas waktu melawan Prabowo. Coba 2024 itu, kalau Prabowo dilantik dengan kecurangan ini, revolusi terjadi. Kata Ray Rangkuti ya, bukan kata Ferry Amsari ya. Mungkin ada harapan lah ya, perlawanan agak lebih memanas gitu. Nah memang ini Prabowo kedua yang menurut saya berbahaya sekali kalau kemudian akan terus memimpin ketatanegaraan ini. Lalu siapa yang salah? Masuk kita ke fase Prabowo ketiga. Kalau berdasarkan pasal 4
Undang-Undang Dasar 1945, kepala pemerintahan adalah presiden. Kepala pemerintahan. Pemerintahan yang kacau ini, ngurus minyak nggak bisa, ngurus pertahanan tidak bisa, mengurus MBG tidak bisa, yang salah presiden. Jadi Bang Wakil Kamal jangan bilang, siapa yang salah? Pakai berputar-putar loh, Teddy lah salah, inilah yang salah, presiden salah. Orang nomor satu di Republik, kepala pemerintahan, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi orang nomor satu salah. Kalau ada rumah berantakan, jangan salahkan istri, anak-anak, kepalanya yang salah. Jangan pakai ngeles, ya ini istri saya, bla bla bla. Ya. Kepalanya yang salah. Begitu juga dengan negara, kepala pemerintahannya yang salah. Itu sebabnya apa yang terjadi belakangan ini, kita bisa lihat presiden tidak mau bertanggung jawab dengan data-data yang muncul sebagai bentuk kesalahan pemerintahan. Nggak peduli itu, MBG telah menimbulkan keracunan, kepala pemerintahan yang tidak benar ini akan berkata hanya 0,00001 keracunan. Kalau dia buat konsep persentase seperti itu, ya pasti kesannya sedikit. Tapi kalau dia lihat angka yang menjadi korban keracunan, banyak itu. Harus diingat pertanggungjawaban kepala negara, kepala pemerintahan itu. Satu warga negara yang menjadi korban karena kebijakannya itu banyak. Ini sudah ada yang 3 meninggal BOP. Masih bilang ini adalah jiwa-jiwa patriotik. Ya. Rai Rangkuti adalah pengacau yang perlu ditertibkan. Itu kan dia mencoba ya, mencoba menghilangkan sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan dan menimpahkan permasalahan itu kepada orang lain. Padahal dia yang bermasalah. Data-data ini dia yang membuat kerusakan. Kalau saya berpikir daripada kita menghabiskan uang untuk ngirim prajurit dan mengorbankan putra-putri terbaik bangsa, ya bagusnya mundur segera. Apalagi publik pasti menyambut kan. Siapa yang setuju Indonesia gabung dengan koalisi Amerika dan Israel? Masuk ini ada 4 abu yang bermasalah di dalam konteks Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan Abu Janda. Bagi ibu-ibu rumah tangga ada 2 abu. Abu Janda dan Abu Gosok, itu masalah. Ini problematika menurut saya yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh Presiden Prabowo yang nomor 3 ini. Jangan dia kamuflasekan data kepada publik. Kemarin saya mendengar ceramah teman-teman ekonomi, Mas Dipo, yang menarik adalah soal impor beras. Impor beras itu data palsu soal swasembada pangan kaitannya. Tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Kalaupun katanya kita berprasangka baik Indonesia swasembada pangan, pemerintah harus jawab data dulu. Kenapa dari tahun 2004 sampai 2005 kita masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba di 2026 jadi 0. Jawab dulu data itu. Kalaupun kita masih berprasangka baik kepada Presiden Prabowo pilihan Mas Islah, kita harus counter dengan data. Datanya itu baru bisa masuk akal Mas Islah kalau jumlah sawah bertambah. Kata teman-teman ekonomi, fakta datanya mengatakan jumlah sawah di Indonesia tidak bertambah, malah makin berkurang. Oh, ini karena ada teknologi penanaman sawah yang lebih canggih. Pertanyaan besarnya, kampung mana di Indonesia yang nanam sawah lebih canggih dari Jepang? Kita mau tahu itu. Tidak ada data itu. Presiden sedang membohongi publik secara terang-terangan. Lalu kemudian mencari kesalahan. Yang lebih menarik Prof. Saiful, Presiden menyalahkan orang tidak menyalahkan orang-orang seperti Cak Islah ini saja, tapi sampai Nabi Musa. Dalam pidatonya berturut-turut saya tulis di majalah Tempo, Presiden selalu mengatakan bahwa kendala soal bencana dan lain-lain itu harusnya publik bersabar karena dia tidak punya tongkat Nabi Musa. 3 kali berturut-turut dia. Kalau dihitung yang lama-lama, itu banyak sekali soal tongkat Nabi Musa itu. Padahal dia punya, Romo, tongkat komando. Tapi dia tidak pakai. Contoh tidak dipakainya tongkat komando adalah ketika kasus Andri Yunus, komando itu tidak muncul. Kalau tidak ditanya Najwa Shihab, nggak ada itu perkataan ini teror.
Presiden yang baik dalam menghadapi kekacauan seperti ini harusnya langsung pidato. Ini sampai hari ini tidak ada ucapan duka bela sungkawa dari Presiden. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Ketiga, dia ingin semua terbongkar dan memastikan daulat sipil di atas kekuasaan militer. Nggak ada, satu pun tidak ada. Saya agak takut bilang satu pun tidak ada begini kayak OKOC itu ya. Dulu Mas BW bilang ini bukan OKOC Ferry, ini 3 masalah, 3 solusi katanya. Mas BW itu salah pun saya pikir ucapannya terasa benar. Itulah ciri-ciri orang presiden. Salah, tapi orang meyakini apa yang harus dia perjuangkan. Karena yang muncul itu hati. Jadi presiden itu pasti dan pasti bisa salah. Tapi presiden itu kan the power to persuade, kata Newstad ya gitu ya. Kekuasaan untuk membujuk rayu, meyakinkan orang banyak. Dia bisa saja salah, tapi orang yakin dia punya niat baik untuk memperjuangkan. Masalahnya, presiden sudah tahu salah, mau menyatakan kesalahan itu adalah masalah orang lain. Nah ini yang terjadi yang kemudian membuat Prabowo adalah masalah Republik ini. Jadi masuk ke poin Almas ya. Karena 3 masalah Prabowo ini dan masalah itu di dia semua gitu ya. Bagaimana kalau ternyata dia terdampak ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945? Mohon maaf tadi siapa yang Cak Islah. Impeachment bukan kudeta. Kudeta mungkin bisa jadi masalah. Impeachment itu konstitusional, ada di Undang-Undang Dasar. Ketika kita bicara kepada presiden impeachment, tidak bermakna kita melakukan pelanggaran konstitusi. Itu sah secara Undang-Undang Dasar. Setiap presiden bisa diteriaki, di-impeach. Boleh dan bisa. Karena ada di undang-undang. Di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu. Ya. Syarat impeachment. Nah, pertanyaan besar kemudian adalah kalau presiden ini di-impeach, tentu yang pasti naik wakilnya. Secara konstitusional, pasti dan pasti. Harus wakilnya naik. Tapi saya kasih solusi. Impeachment boleh kok presiden dan atau wakil presiden. Boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Masalah wakil presiden kita, jangankan sebelum pelantikan, sebelum bekerja seperti Prabowo, sebelum dia bekerja dia sudah melanggar konstitusi. Kesalahan politisi kita adalah mereka tidak memberhentikan Gibran sedari awal karena mereka masih percaya ada perbaikan. Ini sudah 1,5 tahun, kepercayaan semacam apa yang kemudian setelah rusak begini masih juga yakin pemerintah ini bisa membawa Republik ke arah yang lebih baik. Nah, bagi saya ini waktunya untuk bicara impeachment kedua-duanya. Dan itu bukan sesuatu yang melanggar konstitusi. Terakhir, karena Mas Alif sudah bergerak-gerak ya, ini kapan mundur nih makin berbahaya. Saya titipkan yang berbahaya setelah pembicara setelah saya ya. Jadi yang tadi sebelum-sebelumnya aman tuh. Saya pikir sederhana, permasalahan Republik ini ada di kaum cendekia yang tidak kompak. Di masyarakat sipil yang abai. Kita ini bicara dan menjelaskan permasalahan Republik ini dengan pemerintahannya sudah hampir khatam gitu. Tapi kekompakan ini yang tidak muncul. Di Amerika kemarin, menghadapi satu orang Donald Trump, turun sekitar 8 juta orang. Sekarang, para pengamat, akademisi, teman-teman NGO, dianggap sebagai perusuh, katakanlah begitu ya. Pengamat yang kemudian tidak senang, kata Prabowo. Kan Prabowo selalu begitu ya, nuduh ante-ante asing gitu ya. Padahal dia setiap 2 kali dalam sebulan, Prof, ke luar negeri, Prof. Tapi yang dituduh kita. Nah ini kekompakan yang perlu dibangun yang menurut saya harus mulai dan harus dilakukan lebih serius dari hari ini. Saya pikir orang-orang baik seperti Mas Sukidi, Prof Saiful, Romo, kalau Cak Islah orang lapangan nih. Perang beliau yang mimpin.
orang-orang baik semacam itu tadi harus mulai turun gunung, mendekati tokoh-tokoh lain untuk memastikan kita tidak bisa duduk diam dan harus melakukan pergerakan. Lalu tokoh-tokoh pemberontak seperti Lucius Carus, Rai Rangkuti harus mulai turun bergerilya untuk memastikan anak-anak muda turun gunung untuk melakukan sesuatu perubahan. Kalau tidak, kita akan sampai kepada republik pokoknya. Ada anggarannya, pokoknya ada. Ada solusinya, pokoknya ada. Dengan bibir yang agak dikencongkan sedikit. Republik pokoknya ada ini tidak boleh ada, sebab republik yang diminta adalah republik konstitusional. Sekian, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya nggak boleh mendinginkan sesuatu ini. Nah, itu tantangannya. Jadi agak berat nih, Fer. Ya. Itu kesimpulan Anda udah sangat bagus. Jadi membuatnya lebih bertenaga gimana caranya? Tapi saya kembali ke judul, ya. Kembali ke judul. Mungkin ada kerisauan di antara kita, di antara teman-teman dengan peristiwa-peristiwa terakhir. Pengamat yang mau diracun lah atau apapun namanya. Tapi kok saya nggak merasa itu. Nggak merasa takut maksud saya. Seperti istilah tadi, mungkin karena udah tua, apalagi kalau bukan mati kan, udah tua gitu ya. Tapi mengingatkan kembali bahwa presiden ini betul-betul sudah tidak presidensial, betul-betul sudah tidak presidensial. Udah nggak punya lagi, tadi udah diuraikan banyak, saya hanya menyimpulkan aja. Nah, oleh karena itu jangan berharap kita memberi masukan-masukan untuk dia lebih baik. Dan itu tidak baik juga, cuman untungnya orang ini nggak akan dengar gitu loh. Ya. Jadi teman bilang ke saya, jangan kasih ke publik, ngomong ke publik, menyampaikan kepada Prabowo dan teman-temannya, supaya begini, supaya lebih baik. Kira-kira kayak begitu kan. Itu nggak akan turun. Kalau begitu dikasih ini kan, dikasih resep, supaya lebih baik pemerintahannya kan begitu. Itu nggak akan turun. Tapi saya bilang, tapi orang ini nggak akan dengar. Itu untungnya gitu loh. Jadi dia sudah menggali sebetulnya, udah melekat pada dirinya, dia memang harus jatuh gitu loh. Cuman lagi-lagi kalau tadi Ferry bilang impeachment, di awal saya udah bilang Jokowi juga harus di-impeach kan begitu loh, waktu proses pemilu itu. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap ada orang-orang DPR itu yang udah gitu loh, yang nggak bisa kita harapkan. Oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya tidak akan keluar kata-kata seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara. Itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia biasa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa, Fer? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Iya, itu dia. Dan itu tekanan. Itu tekanan, bukan undang-undang itu. Itu tekanan. Itu demo yang besar seperti di Amerika itu gitu loh. Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.